Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 23. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Kemudian pada Ayo Membaca, silakan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Pak Abdi. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 24. Kamu telah membaca teks Pak Abdi, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nomor 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Nilai kepemimpinan yang dimiliki Pak Abdi adalah agamis, belajar terus-menerus, persatuan dan kerukunan beragama, selalu bersyukur, inspiratif atau mampu memberi inspirasi orang lain, motivator atau mampu memberi motivasi orang lain. Nomor 2. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Manfaat yang diperoleh penduduk adalah masyarakat merasa tentram, nyaman, aman, kebersamaan antar warga makin kuat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Kemudian nomor 3 pada halaman 25. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Sudah, dengan cara mengajak warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selain itu, selalu mengajak warga masyarakat untuk lebih berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Nomor 4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Yang dapat aku teladani dari Pak Abdi adalah selalu bersyukur, semua aktivitas diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama. Kemudian, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Jawab, Pak Abdi adalah seorang pemimpin yang pantas untuk ditiru. Seorang pemimpin yang dalam tindakannya selalu diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada warganya, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama di lingkungannya, selalu menganjurkan warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diterima, sehingga warga masyarakat menjadi lebih nyaman, tentram, damai, dan pada akhirnya mampu menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Berikut contoh imajinasi gambar sosok pemimpin. Selanjutnya, silakan adik-adik membaca bacaan pada halaman 26. Kemudian ayo berdiskusi halaman 27. Nomor 1. Identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jawab, beribadah dengan rajin sesuai dengan agama yang dianut, menghormati dan menghargai pemeluk sesama agama dan antar agama, bersosialisasi dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Nomor 2.
Tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Pelaksanaan kehidupan beragama di daerah saya sudah berlangsung baik. Semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian tuliskan tugasmu lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan bergantian. Selanjutnya pada ayo mengamati halaman 28. Perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Selanjutnya pada ayo mencoba halaman 28. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman-teman sekelompokmu. Mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan pada halaman 28. Nomor 1. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara diantaranya Indonesia, Brunei, Kamboja, Timur Leste, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Nomor 2. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Negara yang masuk sebagai anggota ASEAN diantaranya Indonesia, Brunei, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Kemudian nomor 3. Apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap-tiap negara? Sumber daya yang menjadi keunggulan tiap-tiap negara di ASEAN adalah Indonesia, kopi, kelapa sawit, karet, teh, dan lain-lain. Singapura karena tidak memiliki sumber daya alam namun memiliki sumber daya alam bidang jasa seperti perbankan, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Brunei Darussalam memiliki minyak dan gas bumi. Malaysia memiliki kelapa sawit, timah, karet, teh, padi, dan lain-lain. Vietnam beras, kedelai, teh, karet, dan lain-lain. Thailand beras, jagung, karet, tebu, timah, dan lain-lain. Laos pertanian, emas, tembaga, dan hasil tambang, kayu, dan produk kayu, pakaian jadi, dan lain-lain. Kamboja karet, beras, kayu, minyak, dan lain-lain. Myanmar tembaga, emas, timah, seng, perak, dan lain-lain. Serta Filipina padi, jagung, abaca, tembaga, dan lain-lain. Kemudian nomor 4. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Jawab, Indonesia menghasilkan karet, kopi, tembakau, udang, dan lain-lain diekspor ke Amerika, Jepang, dan negara lainnya. Singapura menghasilkan elektronik dan telekomunikasi serta obat diekspor ke Indonesia, Amerika, Jepang, dan Australia. Brunei Darussalam menghasilkan minyak dan gas bumi diekspor ke Jepang, Indonesia, Afrika, dan Amerika. Malaysia menghasilkan karet, kelapa sawit, timah, dan minyak bumi diekspor ke Cina, Singapura, dan Amerika. Vietnam menghasilkan beras, kedelai, teh, gula, dan lainnya diekspor ke Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Thailand menghasilkan beras, jagung, karet, tebu, dan timah diekspor ke Cina, Amerika, Jepang, Malaysia, dan Hong Kong. Laos menghasilkan pertanian, emas, tembaga, dan hasil tambang yang diekspor ke Thailand, Cina, dan Vietnam. Kemudian Kamboja menghasilkan karet, beras, kayu, minyak, dan bumi yang diekspor ke Amerika dan Uni Eropa. Sedangkan Myanmar menghasilkan beras, tembaga, emas, dan timah yang diekspor ke Thailand, Cina, India, Singapura, dan Malaysia. Dan terakhir Filipina, padi, jagung, tembaga, emas, dan perak diekspor ke Cina, Taiwan, Korea Selatan, Amerika, dan Jepang. Kemudian nomor 5 pada halaman 29. Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor?
Jawab, Indonesia mengimpor peralatan dan bahan kimia serta bahan bakar. Negara importnya adalah Cina, Jepang, Thailand, dan negara ASEAN lainnya. Singapura mengimpor mesin dan peralatan dari Malaysia, Cina, dan Amerika. Brunei Darussalam mengimpor tembakau dan bahan pangan serta mesin diimpor dari Indonesia, Jepang, maupun Singapura. Malaysia mengimpor elektronik, emas, dan aksesoris serta semikonduktor yang diimpor dari Cina, Singapura, Amerika, Jepang, dan Thailand. Vietnam mengimpor mesin dan peralatan serta bahan bakar minyak dari Amerika dan Uni Eropa serta Cina. Thailand mengimpor mesin dan komponen bahan kimia, besi, dan baja dari Cina, Jepang, Amerika, maupun Malaysia. Sedangkan Laos mengimpor materi konstruksi, mesin, bahan bakar, dan makanan dari Thailand, Cina, atau Vietnam. Kamboja mengimpor tembakau, tekstil, garmen, dan kertas diimpor dari Thailand, Cina, Singapura, Vietnam, maupun India. Myanmar mengimpor pupuk, semen, dan peralatan tekstil dari Singapura, Cina, dan Thailand. Dan Filipina mengimpor produk elektronik, alat transportasi, mesin, dan alat industri dari Cina, Taiwan, maupun Singapura. Nomor 6. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN diantaranya: 1. Turut membuka pusat promosi ASEAN. 2. Sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. 3. Menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. 4. Kerjasama di sektor industri. 5. Kerjasama di sektor perdagangan. Dan 6. Kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Selanjutnya pada Ayo Mencoba halaman 30. Identifikasilah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur-unsur salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu, lalu diskusikanlah hasilnya bersama kelompok-kelompok lain. Jawab, 1. Salam pembuka. 2. Pendahuluan yang berisi menyampaikan tentang maksud atau tujuan diadakannya perayaan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada perjuangan para pahlawan. 3. Inti, yaitu mengajak seluruh warga masyarakat agar senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dengan cara bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang positif atau berguna. 4. Penutup. 5. Salam penutup. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.